Salam jumpa dan kita akan memasuki tentang topik pembahasan yaitu memahami penokohan dan bahayanya di dalam kita melakukan khotbah biografi. Di dalam kita melakukan khotbah biografi, tentu yang menjadi fokus adalah bagaimana kita memandang atau mengamati tokoh-tokoh yang ada di dalam sebuah narasi atau dalam sebuah kisah. Dalam sebuah kisah atau narasi, kita akan menemukan peran, tugas, karakter yang dimunculkan di dalam dari seorang tokoh tersebut. Di dalam penokohan, maka kita akan menemukan tokoh yang pertama atau faktor pertama, yaitu faktor protagonis. Apakah protagonis itu adalah karakter utama atau dia sebagai pemeran utama, pemeran sentral dalam sebuah kisah. Mereka ini yang menjadi tokohnya akan sering menjadi pusat perhatian dari cerita yang akan menggerakkan alur sebuah kisah. Jadi ini tokoh utamanya. Bisa jadi Tuhan bukan menjadi tokoh utama, tetapi mungkin nabi, mungkin seorang anak, mungkin seorang raja, atau mungkin seorang ya siapapun yang menjadi tokohnya di dalam sebuah alur kisahnya. Itulah faktor protagonis. Jadi di dalam kita mulai menyusun sebuah kisah, setelah kita menentukan teks, kita harus tahu dulu sifatnya. Apakah tokoh tersebut adalah tokoh yang mempunyai peran utama atau tidak dalam sebuah kisah protagonis. Yang kedua adalah antagonis. Adalah karakter yang bertentangan dengan protagonis. Lawan dari protagonis. Karakter ini melibatkan unsur-unsur yang berkonflik, yang menciptakan ketegangan, drama dalam sebuah kisah. Kalau kita menempatkan dan kita menemukan sebuah khotbah yang punya protagonis, enak, saudara, pasti ada. Tetapi tidak semua kisah di dalam Alkitab punya unsur eh, tokoh yang mempunyai karakter antagonis. Tetapi jangan takut, di dalam unsur antagonis yang tidak ada tokohnya di dalamnya, Anda bisa menjadikan diri Anda, menjadikan keadaan ini sebagai antagonis yang berlawanan. Itu akan menjadi lebih menarik. Khotbah yang punya sifat magnetik, talik ulur, artinya ada pertentangan antara orang-orang yang ada, itu akan menjadi khotbah itu menjadi semakin hidup. Dan yang ketiga adalah tritagonis. Perannya tidak terlalu signifikan meskipun lebih tinggi dari protagonis, tapi ini akan membantu protagonis sebagai temannya, tokoh-tokoh pendukung dari protagonis. Contoh adalah anak kecil perempuan yang ada di dalam kisahnya Naaman. Kemudian anak kecil yang digunakan untuk Yesus mengadakan mujizat. 2 ikan, 5 roti. Nah, itu tokoh-tokoh tritagonis. Nah, ketika kita mencari faktor dan menemukan sifatnya, Anda tulis, kemudian Anda ungkapkan di dalam, memasukkannya di dalam unsur emosi ketika Anda berkhotbah, wah,
powerful khotbah yang seperti ini. Karena tentu dia memiliki sebuah emosi yang ada. Jadi di dalam penokohan jangan sampai kita ini lupa bahwa ada unsur tokoh di dalamnya. Kita akan masuk di dalam bahayanya ketika kita mengkhotbahkan khotbah biografi. Yang pertama adalah kesimpulan yang terlalu dekat atau terlalu cepat. Ada beberapa pengkhotbah yang terlalu fokus kepada karakternya tokoh tersebut sampai dia lupa akan makronarasi, bahkan dia lupa bahwa khotbah biografi adalah khotbah tentang sebuah perjalanan hidup dari seseorang. Jadi ketika kita khotbah tentang Salomo, kita perlu ingat juga bahwa awal dan akhir kehidupan Salomo itu seperti apa. Demikian juga dengan tokoh-tokoh yang lain. Jadi jangan terlalu cepat kita menyimpulkan, merangkumkan sebuah pelajaran, menemukan pesan utama, lalu kita bilang inilah yang menjadi hal-hal yang perlu kita pelajari. Jangan terlalu begitu. Jadi kita harus melihat secara utuh di dalam sebuah bingkai yang besar. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kembali kalau kita mempelajari bahaya tentang khotbah biografi, ini akan sangat-sangat merugikan para pendengarnya. Ketika dia menemukan kebenaran, ketika mereka menemukan hal yang lebih hakiki, maka kita sebut kebenaran tokoh ini menjadi kebenaran yang tidak hakiki. Akhirnya merugikan kita sebagai seorang pengkhotbah. Jangan khotbahkan dalam sebuah kesimpulan yang cepat. Yang kedua, tidak ada sebuah relevansinya dengan audiens atau keadaan kita. Baik itu audiens yang tidak punya kaitannya, maka ini akan menjadi sebuah momen yang tidak menguntungkan bagi para pendengar Anda, bagi para jemaat Anda. Tidak lagi seorang tokoh, tidak lagi ada yang bisa dipelajari. Hal ini pula yang menjadikan sebuah relevansi itu tidak begitu mendarat. Tokoh yang sangat mendarat adalah tokoh yang sangat bisa menjawab kebutuhan daripada jemaat Anda. Karena itu bersifat menjawab, pastinya induktif. Terlalu banyak detail juga itu mengganggu para jemaat kita. Kedetailan informasi sehingga melupakan relevansi. Nah, itu menjadi hal-hal yang merugikan ketika kita ingin sampaikan. Lebih baik satu poin atau beberapa poin, tidak, kalau Anda menggunakan pola struktur di sermon point, Anda cukup menggunakan hingga 3 poin saja. Relevansinya kepada audiens perlu kita pikirkan. Jangan sampai kita hanya menghadirkan sifat moralistik. Khotbah biografi seringkali menjadi cerita yang bersifat inspirasional, tapi tanpa ada unsur Kristus di dalamnya. Nah, perlu kita harus menjaga pesan moral yang dihadirkan, tapi juga pesan secara makronaratif, makronarasi. Di mana seorang pengkhotbah bukan hanya dia menyampaikan tentang karakternya, karakter tokoh-tokoh tersebut, tetapi juga memandang bagaimana dia ada di dalam peranannya Allah untuk mencapai sebuah goal, tujuan yang lebih besar.
Hati-hati, jangan sampai kita berbicara mengenai moralistik saja yang akhirnya membuat kita lupa bahwa ada faktor yang lebih besar. Mengenal audiensnya. Nah, ini tentu kalau kalau tidak bisa kita relevansikan dengan audiens, pasti dia tidak mengenal audiensnya. Jangan kita mengkhotbahkan tentang hal politik kepada orang yang tidak terlalu mengerti, tidak terlalu paham tentang kepemimpinan politik, karena dia menggunakan khotbah bicara soal tokoh-tokoh politik ya, di dalam Alkitab misalnya gitu. Sedangkan audiens Anda tidak terlalu membuat pusing begitulah, tidak terlalu membingungkan, akhirnya membingungkan jemaat Anda. Tidak mengenal audiens. Jadi khotbah itu harus connect ya dengan audiens dan relevansinya. Karena tokoh yang kita bahas di dalam Alkitab itu ratusan tahun, tentu ada tata bahasa, kebudayaan, kosakata, latar belakang, hal-hal yang pada waktu itu harus disesuaikan. Makanya di dalam kita mempersiapkan khotbah biografi, maka saya menyebutnya maka perlu ada pendekatan biografi pada masa lalu, pendalaman. Tapi memang ada banyak tokoh yang tidak punya, kita sulit sekali menemukan latar belakangnya lah. Kalau kita sulit menemukan latar belakang, tata bahasa, gramatika sebagai alat dukungannya, maka kita perlu hanya bisa memasukkannya itu di dalam dukungan-dukungan yang ada sebagai alat pembuktian aja. Nah, ini emosi. Sering sekali kita melupakan faktor ini, bahkan cuma hanya memasukkan faktor logis saja. Tentang kesetiaan, tentang ketaatan, tentang ketekunan, hidup dengan roh. Tetapi apa yang menjadi latar belakangnya orang tokoh tersebut melakukan hal tersebut, ada faktor emosinya. Nah, faktor emosinya kurang terangkat di dalam diri kita. Tentu khotbah yang bermodel patos inilah yang akan menjadi bagian yang menarik karena kita sedang mengkhotbahkan khotbah. Apalagi di dalam pokok pembahasan kita, saya akan membahas tentang bagaimana mengkhotbahkan orang pertama. Jadi saya akan menjadi Daud, saya akan menjadi Daniel di tengah-tengah kehidupan masa kini, dan saya hadir di tengah-tengah jemaat. Itu sangat-sangat membutuhkan emosi yang ada. Nah, teman-teman, faktor-faktor inilah yang harus harus ada kalau kita tidak melengkapi diri kita di dalam ketujuh hal tadi, maka saya pastikan khotbah biografi tersebut menarik sih, tetapi kurang mendapatkan sebuah perhatian yang eh, signifikan di tengah-tengah jemaat yang ada. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saya berharap mari kita mulai melihat tokoh tersebut dan melihat diri kita sebagai jembatannya dan melihat jemaat itu sebagai bentuk relevansinya di dalam hidup kita. Jadi kita ini sebagai cermin yang ada, baik itu di dalam teks dan di dalam jemaat ada Anda. Oke. Dan saya berdoa apa yang saya sampaikan ini sangat menolong. Tips-tips yang saya berikan sangat menolong. Dan kalau ada pertanyaan, silakan Anda mengirimnya di kolom komentar, menuliskannya. Dan saya sangat senang akan melihat dan menjawab setiap respon yang ada. Kiranya Tuhan memberkati kita dan mempersiapkan diri kita untuk mengkhotbahkan khotbah biografi. Tuhan Yesus memberkati kita.